pagi serta selamat hari Minggu, Shalom. Informasi pelayanan ibadah. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya E. H. Rasina BJ. Informasi untuk ibadah bulan September yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2020 dan yang bertugas untuk melayani ibadah dimaksud adalah dari sektor Sion. Demikian warga anak dan remaja saat ini. Selamat beribadah, Shalom. Anak-anak dan para remaja jemaat Immanuel SM semuanya diundang berdiri dan kita menghadap Tuhan dengan melakukan Bapa Engkau sungguh baik. Selamat pagi anak dan remaja Jemaat GPM Immanuel SM yang telah siap di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah Minggu 9 Agustus 2020. Shalom. Shalom. Mari kita mulai ibadah pagi. Kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab kasih-Nya besar mengatasi langit dan bumi. Dengan kasih-Nya kita semua terlindung dan terselamatkan. Roh-Nya menuntun kita untuk tetap saling mengasihi. Karena itu, kita memuji dan menyembah-Nya sambil melakukan lagu pujian. Selidiki aku. Yesus
Kita puji Tuhan lagi dengan lagu pujian, Sayang, Sayang, Sayang. Anak-anak dan para remaja yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman, dan firman Tuhan di pagi ini terambil dari pertama Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelum kita ada dalam pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami anak-anak-Mu, kami bersyukur kepadamu di pagi ini Tuhan. Di dalam ibadah anak dan remaja, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu di saat ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami semua. Sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengarkan di saat ini, kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Datanglah ya Tuhan dan berfirman kepada kami, karena kami siap membaca dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 9 di bawah perikop perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah berita firman Tuhan. Anak dan remaja Jemaat GPM Immanuel SM yang Tuhan Yesus kasihi, 4 bulan sudah kita masing-masing tinggal di rumah, bekerja di rumah, melakukan tugas sekolah di rumah, beribadah di rumah. Dan itu tidak terjadi hanya di Jemaat GPM Immanuel SM,
di Ambon, di Maluku, atau di Indonesia saja, tetapi semua orang di seluruh dunia diharuskan melakukan aktivitas di rumah saja. Hal ini diakibatkan atau disebabkan karena mewabahnya virus corona yang sampai hari ini sudah mewabah sampai di daerah-daerah yang terpencil, termasuk kita di sini. Dan karena itu, ibadah anak dan remaja di jemaat ini baru hari ini tanggal 9 Agustus 2020 dimulai lagi sejak bulan Maret kemarin. Sebetulnya ketika kita melakukan ibadah di saat ini, kita diingatkan bahwa sekalipun adik-adik kita semua terpisah dan melakukan ibadah ini di tiap-tiap rumah, tetapi kita berhimpun dalam persekutuan untuk menghadap Tuhan. Kita menjadi persekutuan yang utuh, tidak terpisah-pisah dan tidak berbeda-beda. Karena anak dan remaja yang ada di lingkungan Jemaat KKM Immanuel OSM, kita adalah orang-orang percaya yang diberikan tugas untuk saling menopang demi pertumbuhan hidup bersama. Memanglah adik-adik harus demikian. Sebab kita yang dari keberagaman cara berpikir, dari latar belakang kehidupan ekonomi yang berbeda, dari latar belakang suku-subsuku yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda dan lain-lain. Namun, semuanya itu menjadi kelengkapan dalam satu persekutuan hidup orang percaya. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan yang dibacakan di pagi hari ini dari pertama Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9, Rasul Paulus menggambarkan tentang suasana perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus waktu itu. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya yang ada di Korintus, hal itu disebabkan karena ada perbedaan cara berpikir dan memahami persekutuan hidup itu ada dalam kotak-kotak. Dan karena itu ada yang memahami bahwa mereka ada yang ke kelompok Apolos, tapi juga ada yang ke kelompok Rasul Paulus. Dengan menyatakan diri seperti ini di antara mereka, maka mereka tidak saling menopang satu dengan yang lain. Mereka tidak menjadikan kehidupan hidup mereka sebagai orang-orang yang saling menopang dan menjadikan hidup sebagai alat topangan. Menurut Rasul Paulus, hal itu tidak boleh terjadi dalam persekutuan jemaat-jemaat Kristus di mana saja. Sebab persekutuan orang-orang Kristen itu adalah keluarga Allah. Dan sebagai keluarga Allah tidak boleh saling memecah belahkan persekutuan itu. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga atau ayat pertama sampai yang ketiga, di sana Yakobus mengatakan begini: dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu ingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Itu gambaran
Kalau kita bacakan di dalam pertama Korintus pasal 3 ayat pertama, di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di atas tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu masih manusia duniawi dan kamu masih hidup secara manusiawi, sehingga ada orang iri hati, suka salah paham, atau suka berselisih satu dengan yang lain. Manusia duniawi adalah orang yang memahami secara baik firman Tuhan atau belum belajar secara baik ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dan kalaupun dia belajar, dia tidak sungguh-sungguh, seperti mereka yang belum menjadi Kristen, karena perilaku hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan itu. Karena itu, sekali lagi Rasul Paulus katakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang belum dewasa di dalam ajaran Kristus, atau orang-orang yang terus berakar di dalam dosa dan di dalam kesalahan. Padahal setiap orang Kristen yang memiliki nilai-nilai kebaikan dan mau mempraktekannya dalam hari-hari hidup itu digolongkan sebagai manusia rohani, yaitu orang-orang Kristen yang berkarakter Yesus, yang baik atau yang memiliki nilai-nilai khusus, nilai-nilai khas orang Kristen. Wataknya, kepribadiannya yang dinyatakan dalam cara berpikir, cara pandang, sikap dan ucapan dan tingkah laku, itu dia mencontohkan semua yang Yesus contohkan. Dan orang Kristen seperti ini yang bisa saling menopang untuk mempererat persekutuan hidup bersama. Nah, adik-adik sekalian, pertanyaannya berkaitan sama. Mengapa ada orang Kristen termasuk anak-anak dan remaja Kristen yang suka baku pukul, suka berkelahi, suka baku lempar, suka maki-maki, suka sebut nama Tuhan dengan sia-sia? Ada anak-anak Kristen, ada remaja Kristen yang malas beribadah, yang suka melawan orang tua, yang tidak jujur alias parlente, yang suka tamam maju, suka buang sampah sembarang, suka pukul orang punya binatang piaraan, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan ini juga mengarahkan adik-adik dan kita semua sebagai orang percaya bahwa orang-orang seperti itu semisal hidup sebagai kawan sekerja Allah. Itu menurut Rasul Paulus bilang, yaitu belum bisa jadi teman seiman yang baik untuk membangun kerjasama, untuk membangun hidup bersama dalam persekutuan keluarga Allah. Orang-orang itu cuma mau hidup senang sendiri. Itu Tuhan Yesus yang mau. Tuhan Yesus yang izinkan kalau ada di antara anak-anak Kristen, di antara para remaja Kristen yang melakukan hal-hal seperti itu. Rasul Paulus menegaskan hal itu. Orang-orang yang mau hidup senang sendiri itu pasti melupakan orang lain. Jadi kalau dia membuat orang lain menderita, menyakitkan orang lain, dia pikir dia membuat di mana semaunya. Tuhan Yesus menginginkan supaya semua anak bisa bergaul tanpa beda-beda. Ada yang berpikir dia punya orang tua itu punya jabatan khusus, dia punya orang tua itu orang yang kaya, lalu dia membedakan orang yang kurang.
Dia mau bergaul dengan anak-anak yang pintar atau teman-teman yang pintar. Dia tidak mau bergaul dengan teman-teman yang kurang cerdas. Di mata Tuhan Yesus, adik-adik, semua orang itu sama. Semua anak itu disayangi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satu anak pun yang tidak disayangi oleh Tuhan. Jadi kalau mau bermain, kalau mau bergaul, kalau mau belajar, atau mau mengerjakan satu tugas secara bersama-sama, itu mesti dilakukan bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati tiap-tiap orang dengan karunia atau dengan talenta yang berbeda-beda yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang. Sebab kalau berbuat demikian, maka Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik punya belajar bersama itu, berteman bersama, beribadah bersama, bahkan belajar dan bekerja bersama itu Tuhan Yesus akan berkati dan akan menjadi sesuatu yang bertumbuh, berkembang baik, sehingga adik-adik akan menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, menjadi sukses, menjadi sangat akrab, dan dalam keakraban itu satu menganggap yang lain sebagai saudara yang sangat saling menyayangi, juga saling mengasihi. Itu menjadi kekuatan, sehingga kalau ada yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan oleh anak-anak yang lain, oleh para remaja yang lain, maka adik-adik tidak akan mudah terjebak. Sebab adik-adik punya cara berpikir yang baik, punya cara pandang yang baik, bahkan juga perilaku yang baik. Dia berbeda dengan orang-orang yang mudah terjebak. Kalau orang ajak langsung ikut, itu karena tidak memiliki karakter hidup orang Kristen atau kekasan hidup orang Kristen yang baik dan benar. Jadi, kalau adik-adik satu dengan yang lain saling baku sayang, sudah menganggap teman-teman itu sebagai saudara sendiri, kata orang Ambon bilang makan, atau kata kenalkan dengan hidup orang bersaudara. Satu menderita, semua rasa. Maka ada ungkapan bilang begini, ale rasa beta rasa. Seperti saya lagu Gandong, pasti adik-adik tahu menyanyikan. Jadi anak-anak yang hidup di Ambon, di Maluku, termasuk di OSM, Kudamati, Wainitu, Gudang Arang, Kampung Timur, adalah satu keluarga Allah, dan semua menjadi teman sekerja Allah yang baik. Kata sengaja beda-beda, adik-adik sengaja yang beda-beda. Sebab kata semua satu di dalam jemaat KPM Immanuel OSM. Kata tinggal di Ambon, kata orang Maluku, kata bangsa Indonesia, yang termasuk dalam persekutuan jemaat KPM Immanuel OSM, adik-adik, bukan cuma orang Ambon, bukan cuma orang Maluku, tapi juga ada yang datang dari provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia, tapi juga ada dari luar negeri, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa, dari Pulau Timur, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian atau Papua, dan yang lainnya. Ketemu semua yang ada di sini di jemaat KPM Immanuel OSM ini, semua orang saudara. Tuhan Yesus mengumpulkan kata jadi satu gandong, yaitu orang bersaudara, dan kota Ambon merupakan rumah tempat
tinggal bersama. Karena itu, katong semua secara khusus anak dan remaja Jemaat GKM Immanuel ASN punya tugas supaya ketemu rumah di OSF ini jadi tempat tinggal yang nyaman, jadi tempat tinggal yang aman dan damai. Ketemu mesti jaga. Yang ketemu jaga itu adalah lihat semua anak-anak, lihat semua para remaja itu ketemu saudara. Jangan ketemu lihat sebagai musuh. Kalau ketemu lihat sebagai musuh, banyak hal terjadi. Seperti yang sampai hari ini ada yang terjadi. Diharapkan supaya jika bertemu, katong saling sapa. Katong saling sapa dengan halo saudara, halo adik, halo kakak. Dan itu mesti dibiasakan adik-adik. Supaya ketemu hidup bersaudara sebagai orang bersaudara dalam Kristus itu tetap menjadi nyata dari hari ke hari. Hari ini, hari esok, sampai Tuhan Yesus datang. Dan itu yang mesti ketemu bilang, Tuhan, inilah ketemu suasana hidup di Jemaat GKM Immanuel ASN. Semoga Tuhan Yesus berkati katong semua. Amin. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil persembahan, kita melakukan lagu pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, Bapa yang baik, syukur dan terima kasih Tuhan, karena lewat kesempatan ibadah gereja anak dan gereja remaja yang kami lakukan di saat ini Tuhan, kami sudah boleh memuji memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Dan kini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, terima persembahan anak-anak ini, supaya biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang kudus,
dan yang berkenan kepadamu. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari semua siap, kita mempersiapkan kehidupan kita. Semua tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Kita mengakhiri doa ini dengan berdoa bersama dan Bapa kami. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Tuhan Allah kami, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Di dalam Kristus Yesus, sobat kami anak-anak, kami mendapatkan perlindungan, penjagaan, dan keselamatan yang Tuhan perlihatkan dalam hari-hari hidup kami, baik sebagai anak-anak maupun sebagai anak remaja. Sudah 4 bulan lebih kami terpisah satu dengan yang lain. Kami harus beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kami kembali ada lagi untuk beribadah dalam persekutuan anak dan remaja Jemaat Kristen Immanuel SM. Kami tetap meyakini bahwa ibadah ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan, sebab Tuhan telah menyucikan dan menguduskan hidup kami. Kami boleh melakukan lagu-lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kami mohon Tuhan berkati semuanya bagi kami. Dan ketika kami berdoa, kami meminta pertolongan Tuhan untuk menerjemahkannya bagi kami, supaya kami boleh menjadikan kehidupan kami sebagai kawan sekerja Allah untuk membangun hidup bersama di tengah persekutuan jemaat ini, baik kami di antara remaja dengan anak-anak dan sebaliknya, satu dengan yang lain, bahkan kami dengan orang tua, orang dewasa, kami dengan semua orang yang kami jumpai di sekeliling kehidupan kami. Kami mendoakan seluruh aktivitas hidup kami, baik di rumah, dalam usaha, dalam belajar, bekerja dengan orang tua dan saudara-saudara. Kami belajar untuk memperjuangkan kehidupan kami. Kami mohon Roh Tuhan yang kudus menuntun kami, supaya semua ilmu dan kepandaian kami tuntut secara online menjadi bekal kehidupan kami dan di masa depan hidup kami. Biarlah kami melakukannya dengan taat dan setia, rajin dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami berkenan mendoakan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang juga setia dan taat, beribadah sebagai wujud kerinduan kami untuk belajar tentang ajaran Tuhan Yesus, yang juga memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Dan kami tetap berjalan di jalan Tuhan, sehingga berbagai ajakan hidup di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kami bisa menghindari diri. Tuhan, kami mendoakan orang tua kami, diberkatilah mereka dengan seluruh usaha dan pekerjaan. Lindungilah mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima, kekuatan, supaya mereka boleh mengayomi kami dan memberikan kami perawatan yang baik, memfasilitasi dan membiayai kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak yang kelak juga punya masa depan yang baik. Kami mintakan ini hanya di dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami. Bagi para pengasuh, Tuhan memberkati, supaya mereka juga yang Tuhan percayakan untuk mengajarkan hal baik tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kami mengingatnya dan menjadi pegangan hidup bagi perjalanan hidup kami. Bagi semua orang yang turut terlibat dalam pergumulan dengan kami berdoa bagi Komisi Anak dan Remaja. Kami mendoakan majelis jemaat. Kami mendoakan semua pengurus yang ada di unit, bahkan di sektor-sektor. Berkatilah semua mereka dalam tanggung jawab yang sama, yaitu untuk mengembangkan kehidupan persekutuan hidup di jemaat ini.
dengan semua hal yang harus dilakukan. Kami mendoakan program-program jemaat yang juga program anak dan remaja di jemaat ini menjadi sesuatu yang dapat dilangsungkan demi pertumbuhan dan perkembangan hidup dan pertumbuhan perkembangan anak dan remaja Gereja Kristen Maluku Jemaat kami. Semua pihak yang turut terlibat dalam memulih kehidupan kami, doa kami menyertai mereka. Tinggal seminggu lebih kami akan menjalankan kewajiban kami merayakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Kami berdoa menyerahkan pemimpin negara kami, Bapak Presiden, staf menteri dan semua jajaran, pimpinan-pimpinan di tiap provinsi. Tuhan berkati pimpinan Provinsi Maluku, staf dan jajaran, semua pimpinan di tiap kabupaten dan kota. Kami mendoakan juga Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dan seluruh staf jajaran di Kota Madiun Ambon ini sampai di RT dan RW. Kami doakan supaya kami anak-anak juga mendapatkan hak yang sama atas segala yang kami butuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup kami anak-anak dan remaja. Tuhan berkati mereka, bahkan berkati seluruh masyarakat. Tuhan memberkati gereja Tuhan, Gereja Kristen Maluku, anak-anak di seluruh Gereja Kristen Maluku, bahkan seluruh pelayan dan pimpinan gereja di tingkat sinode, di tingkat klasis. Tuhan berkati juga semua para pelayan di tingkat jemaat ini. Kami taruhkan seluruh harapan kami bahwa di tengah mewabahnya COVID-19, Tuhan selalu memberikan kami perlindungan dan penjagaan. Dimanapun kami berada, kami mohon Tuhan, lindungilah kami dari segala wabah penyakit, baik para pemimpin kami, tapi juga masyarakat dan umat Tuhan. Dan kami semua tetap turut menopang semua orang yang ada di garda depan, baik itu para dokter, juru rawat, TNI dan Polri, para relawan. Diberkatilah mereka dengan seluruh pelayanan pada semua para pasien, tapi terkhusus pasien COVID. Kami mendoakan bagi mereka yang terinfeksi, yang sementara juga dirawat. Tuhan memberkati para pasien yang terawasi dan orang-orang yang sementara dipantau, orang-orang yang tidak bergejala. Tuhan memberkati mereka, dan kami tetap meyakini Tuhan tetap memberikan perlindungan, penjagaan, keselamatan bagi mereka semua, tapi juga kesembuhan bagi keluarga. Dan Tuhan panggil pulang orang-orang kekasih, karena wabah COVID ini akan berikan kekuatan dan penghiburan segenap kehidupan kami Tuhan. Teman-teman kami yang juga sakit di mana saja mereka berada, kami mohon jamaah tangan Tuhan. Bapa di Surga, semua yang kami lakukan di hari ini, kami sadar sungguh ada tercampur salah dan dosa, Tuhan ampuni. Dan kami mendoakan kami semua yang berkenan memberikan pelayanan, baik itu majelis jemaat, penatua diaken, pemain keyboard, kantoria, tim website, dan juga pengatur sound system. Hamba Tuhan, diberkatilah kami di dalam kerjasama yang baik. Semua ini karena Tuhan izinkan, dan biarlah atas perkenan Tuhan ada berkat yang tersalurkan dalam seluruh kehidupan kami, anak-anak dan remaja. Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Allah kami. Kami sampaikan doa ini pada Bapa di Surga dengan doa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebencian. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak dan remaja jemaat GTM yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melakukan bersama lagu Pekerja Kristus yang Setia. Anak dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki kita semua untuk tetap menyatakan kasih-Nya dan terus bisa membina persekutuan hidup orang bersaudara dalam Kristus. Dan untuk tugas itulah, terimalah janji penyertaan-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah ibadah Minggu Anak dan Remaja Jemaat GTM Immanuel SM di hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.